Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Takfarizi. Saya dari Angkatan 82 dan Konsentrasi Entrepreneurship. Sebelumnya terima kasih saya sudah dikasih kesempatan untuk menjelaskan hasil penelitian atau tesis saya yang berjudul Rancangan Model Bisnis Terhadap Penanganan Infeksi Menular Seksual Gonore dari Limbah Plastik. Tentunya penelitian saya ini selesai dan dibimbing oleh dosen pembimbing saya, Pak Rocky Adiguna, SE, MSc, PhD. Baik, saya akan lanjut ke next slide. Oke, masuk ke latar belakang masalah, di mana latar belakang masalah ini sebenarnya infeksi menular seksual atau IMS itu termasuk gonorea, adalah masalah kesehatan masyarakat serius yang ada di Indonesia. Penyebab bakteri Neisseria gonorrhoeae, perilaku seksual berisiko dan mobilitas global. Dampaknya dari infeksi menular seksual adalah komplikasi serius, kemandulan, nyeri, kronis, dan infeksi panggul. Dan yang kedua, risiko tinggi pada kelompok rentan, yaitu pada remaja dan pekerja seks. Nah, yang dimaksud dari risiko tinggi pada kelompok rentan itu secara spesifik kelompok usia pada umur 19 sampai 24 tahun yang ada di Indonesia. Nah, kita masuk ke masalah gonore di Indonesia. Survei dari Health Protection Surveillance Center itu di tahun 2023 menunjukkan adanya peningkatan signifikan secara nasional penyakit gonore, yaitu 93% yang terjadi pada kelompok 15 sampai 24 tahun. Nah, di sini dijelaskan tantangannya yang ada di Indonesia itu sendiri, yaitu gejala awal yang tidak jelas, sulit dideteksi, perubahan perilaku seksual, seks tanpa perlindungan, stigma, minim pendidikan seksual, keterbatasan akses layanan kesehatan. Mungkin tantangan juga yang dimaksud yaitu banyaknya penderita atau penyintas penyakit infeksi menular seksual ini yang cenderung malu atau tidak atau enggan berkonsultasi ke dokter terkait untuk penyembuhan. Seperti itu. Nah, kita masuk ke pencegahan. Pencegahan gonore di Indonesia tentunya harus dibantu oleh semua pihak dengan kolaborasi semua pihak dan pendekatan terkoordinasi tentunya. Nah, kolaborasi semua pihak itu kerjasama antar pemerintah, lembaga kesehatan, dan organisasi non-pemerintah melalui pendidikan seksual inklusif, peningkatan akses layanan kesehatan, dan kampanye kesadaran untuk menurunkan kasus gonore. Yang kedua itu pendekatan terkoordinasi. Ada edukasi, pengurangan stigma, dan penyediaan layanan kesehatan yang mudah dijangkau sebagai langkah atau melindungi kelompok rentan seperti remaja dan pekerja seks. Dari contoh nyata dari kolaborasi semua pihak yaitu terjadi di lingkungan Kementerian Kesehatan, di mana Kementerian Kesehatan membentuk atau memiliki program penyuluhan kesehatan infeksi menular seksual yang masif dan terjadi dan menyebar itu di masing-masing tempat atau wilayah prostitusi yang ada di Indonesia. Kenapa tempat prostitusi? Karena tempat prostitusi dianggap tempat penyaluran pertama infeksi menular seksual itu sendiri. Nah, sebenarnya pentingnya pencegahan di infeksi menular seksual itu apa sih? Yang saya jabarkan ini ada dua, ada mencegah komplikasi serius. Infeksi gonore dapat memicu infertilitas, kehamilan ektopik, dan resistensi antibiotik yang dapat dicegah melalui tindakan preventif seperti penggunaan kondom dan edukasi seksual. Yang kedua itu melindungi kesejahteraan mental dan sosial. Pencegahan melindungi kesejahteraan mental dan sosial yaitu pencegahan gonore, membantu mengurangi stigma sosial dan menjaga kesehatan emosional masyarakat, khususnya individu yang berisiko terinfeksi seperti itu. Masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalah ini ada resistensi antibiotik. Bakteri Neisseria gonorrhoeae semakin kebal terhadap antibiotik, mengurangi opsi pengobatan yang tersedia. Dan yang kedua, resistensi meningkatkan risiko penyebaran infeksi yang tidak terkendali, memerlukan solusi dan metode pengobatan alternatif. Selain resistensi antibiotik, terdapat juga stigma sosial. Stigma sosial terhadap infeksi menular seksual, termasuk gonore, membuat individu enggan mencari pengobatan atau tes karena takut penilaian negatif.
Yang saya jelaskan sebelumnya, banyak pelaku atau para penyintas yang terkena atau terjangkit infeksi menular seksual sendiri itu cenderung tidak melakukan konsultasi dengan dokter karena mereka malu dan takut dicap negatif oleh lingkungan sekitar. Terus mengurangi stigma sosial juga diperlukan untuk mendorong pengobatan dini, mencegah penyebaran infeksi dan melindungi masyarakat secara keseluruhan. Nah, dari stigma sosial negatif yang beredar di masyarakat, itu harus diredam dan harus dikurangi oleh pelaku-pelaku atau pengamat yang lain. Dengan cara mendorong dengan pengobatan dini, mencegah penyebaran infeksi tentunya. Sekarang masuk ke pertanyaan penelitian. Bagaimana rancangan model bisnis untuk mengurangi prevalensi infeksi menular seksual di kalangan remaja dan dewasa? Dan yang kedua, apakah model bisnis alat kontrasepsi dengan bahan limbah plastik dapat mengurangi infeksi menular seksual secara efektif? Tentunya yang kedua, tujuan penelitiannya yaitu penelitian ini bertujuan untuk merancang model bisnis yang inovatif dan berkelanjutan untuk mengurangi prevalensi infeksi menular seksual di kalangan remaja dan dewasa dengan mengevaluasi faktor penyebab, mengidentifikasi kebutuhan serta peluang, dan menganalisis kelayakan dari berbagai sudut pandang. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan kelayakan penggunaan alat kontrasepsi berbahan limbah plastik dalam mencegah infeksi menular seksual atau IMS, sekaligus merumuskan strategi implementasi yang inovatif dan ramah lingkungan. Manfaat penelitiannya tentunya di sini ada akademik dan praktisi. Untuk manfaat penelitian dari akademik yaitu menambah literatur tentunya terkait edukasi seksual komprehensif dan inovasi alat kontrasepsi berbahan limbah plastik. Terus yang kedua, memberikan referensi untuk teori dan model baru dalam pencegahan IMS atau infeksi menular seksual. Yang ketiga, membuka peluang studi lanjutan tentang edukasi kesehatan seksual dan teknologi ramah lingkungan. Yang dari manfaat penelitian dari sisi praktisi yaitu panduan praktis untuk implementasi program edukasi seksual guna menurunkan risiko IMS. Yang kedua itu peluang bisnis baru untuk alat kontrasepsi berbahan limbah plastik, mendukung keberlanjutan dan menarik konsumen pada momen peduli lingkungan. Lingkup penelitian. Lingkup penelitian itu saya melakukannya tentu di tempat-tempat prostitusi, karena sebelumnya sudah saya jelaskan tempat prostitusi yaitu tempat pertama atau tempat pertama dianggapnya peredaran infeksi menular seksual itu sendiri. Yang tempat prostitusi itu saya fokus pada tempat sebagai lokasi awal penggunaan alat kontrasepsi untuk mencegah infeksi menular seksual tentunya. Yang kedua, peran tempat prostitusi dalam pengujian dan penerapan inovasi alat kontrasepsi sebelum digunakan secara luas. Yang ketiga, kontribusi tempat prostitusi terhadap edukasi masyarakat tentang praktik seksual yang aman. Yang dimaksud kontribusi tempat prostitusi ini, begitu kita penyaluran atau kita melakukan distribusi alat kontrasepsi, harapannya langsung akan digunakan dan menyadarkan atau memberikan edukasi masyarakat tentang praktik yang benar-benar ada dan benar-benar terjadi, yang aman itu yang seperti apa begitu. Kemudian kita masuk ke demografi. Studi pada anak muda usia dari 19 sampai 24 tahun di kota Yogyakarta dengan penghasilan sendiri. Yang kedua, fokus pada perilaku seksual, penggunaan alat kontrasepsi dan risiko infeksi menular seksual di kalangan pengunjung tempat hiburan malam, individu dengan hubungan dekat atau berganti-ganti pasangan. Yang dimaksud individu dengan hubungan dekat atau berganti-ganti pasangan ini, pasangan yang belum menikah dan aktif melakukan hubungan seksual dan berganti-ganti pasangan tanpa melakukan atau menggunakan alat kontrasepsi itu sendiri. Masuk ke landasan teori. Di sini landasan teori ada 4 ya. Ada model bisnis, peta empati, strategi harga murah, dan diferensiasi produk. Model bisnis itu sendiri, tujuan model bisnis adalah kerangka untuk menciptakan dan memonetisasi nilai dari produk atau layanan. Tujuannya adalah menghasilkan nilai signifikan bagi konsumen melalui identifikasi kebutuhan dan solusi yang relevan. Peta empati yaitu definisinya adalah alat yang membantu memahami perilaku, kebutuhan, dan aspirasi pelanggan, menciptakan solusi yang relevan,
serta membangun hubungan yang lebih baik. Strategi harga murah atau low price, yaitu strategi yang menarik perhatian konsumen dengan menawarkan harga lebih rendah dibandingkan pesaing, terutama di pasar-pasar pesaing sensitif terhadap harga. Yang keempat, ada diferensiasi produk. Itu definisinya yaitu strategi menciptakan produk dengan fitur unik atau keunggulan tertentu untuk membedakan dari pesaing, seperti desain kreatif atau kualitas unggul. Tentu kerangka penelitian yang saya bikin sebagai peneliti yaitu yang paling atas saya menganalisis permasalahan penanganan infeksi menular seksual. Yang di bawahnya turunannya yaitu studi literatur dan pengumpulan data, lalu dipecah menjadi 2 blok, yaitu wawancara penggunaan alat kontrasepsi dan survei calon pelanggan potensial. Lalu turunan dari 2 blok tersebut adalah bisnis model kanvas atau model bisnis kanvas, peta empati, dan hasilnya itu rancangan model bisnis. Oke, masuk ke desain penelitian. Saya metode pengumpulan datanya ada 2 ya, data primer dan data sekunder. Penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif untuk merancang model bisnis penanganan infeksi menular seksual gonore melalui alat kontrasepsi berbahan daur ulang plastik. Analisis ini dilakukan pada tingkat organisasi dengan fokus pada pelanggan atau pengguna alat kontrasepsi, pekerja seks komersial, calon mitra kerja, dan konsumen potensial untuk memahami kebutuhan dan peluang alat kontrasepsi itu sendiri. Yaitu setelah itu saya memilih pemilihan narasumber dan responden penelitian, kualitas penelitian atau validitas dan keandalan, serta metode analisis data. Di sini saya melakukan sumber dan metode pengumpulan datanya itu wawancara, survei, dan dari sekundernya itu buku jurnal dan artikel dari internet. Selanjutnya masuk ke strategi dan rencana. Strategi dan rencana itu pertanyaan etika penelitian. Fokus penelitian saya sebagai peneliti adalah pengembangan solusi inovatif untuk menekankan penyebaran infeksi menular seksual dan mendukung pelestarian lingkungan tentunya, tanpa mendukung praktik seks bebas. Etika partisipan, privasi dan kerahasiaan data partisipasi dijaga. Partisipan diperlakukan dengan hormat sesuai prinsip etika penelitian yang berlaku. Peta empati calon pelanggan, profiling pelanggan, wawancara dengan 5 calon pelanggan, PSK, pasangan, belum dan sesudah menikah, dokter urologi sebagai pakar, dan generasi Z atau milenial. Data demografis meliputi pekerjaan, pendapatan, dan domisili. Hasil panduan peta empati digunakan untuk menciptakan produk yang relevan dengan kebutuhan pelanggan potensial. Di sini saya jelaskan detail narasumber wawancara dengan pelaku seks komersial. Ada 5 ya, termasuk pasangan pekerja seks komersial, pasangan yang belum dan sesudah menikah, dan pakar atau dokter urologi dari Dokter Asro. Strategi dan bencananya saya jelaskan dari mitra kunci, aktivitas kunci, sumber daya, struktur biaya, proposisi nilai, hubungan pelanggan, segmen pelanggan, saluran serta aluran pendapatan pada kanvas model bisnis alat kontrasepsi. Asumsi pendapatan biayanya saya yaitu pendapatan penjualan produk, harga jual per box itu 10.000 atau per pak ya, penjualan ke 50 pusat kesehatan masing-masing membeli 1.000 per box per bulan, 1.000 box per bulan. Estimasi pendapatan bulanan yaitu 500 juta. Dana hibah dari pemerintah atau organisasi donor internasional, estimasi hibah tahunan 250 juta. Biaya yang saya liputkan itu pengadaan bahan baku dan faktor biaya tambahan. Proses biaya pengadaan bahan baku yaitu proses pengumpulan, pemilahan, pembersihan limbah plastik, dan biaya pengolahan per ton limbah plastik yaitu 3 juta. Faktor biaya tambahan yaitu biaya transportasi, efisiensi proses, dan tingkat kesulitan pemilihan. Yang kedua, biaya pengadaan bahan baku dapat meningkatkan tergantung pada kondisi operasional. Oke. Masuk ke rencana dan aksi, rencana kegiatan dan waktu pelaksanaan sudah saya jelaskan melalui bagian gancar. Dari sini mengetahui fenomena infeksi menular seksual, ukuran kinerja dan mitigasi risiko yang saya jelaskan di presentasi ini, penetrasi pasar dan kualitas penetrasi pasar masuk di ukuran kinerja dan mitigasi risiko di kualitas produk, serta gancar yang sudah saya bikin dalam rencana kegiatan dan waktu pelaksanaan. Terima kasih waktu dan
Tempatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, pencet apa enggak? Oh, udah ini stop aja.